Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi pada mata pelajaran sosiologi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Bagaimana waktu minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang definisi perubahan. Definisi perubahan, pengertian perubahan dengan para ahlinya. Lalu belajar bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang kemarin kita setelah saksikan dalam pembahasan, kalian belajar tentang faktor pendorong perubahan sosial. Sebagaimana yang kemarin disampaikan, ya, seperti kalian ketahui, perubahan sosial terbagi menjadi dua. Faktor pendorongnya adalah secara internal dan faktor eksternal. Itu faktor pendorongnya. Ketika mungkin kalian juga sepakat, ketika ada faktor pendorong perubahan sosial, pasti ada faktor penghambat perubahan sosial. Betul sekali. Ya, anak-anak sekalian, kalau belajar tentang sosiologi, berarti kita belajar tentang bagaimana kehidupan masyarakat, belajar tentang kehidupan kita. Bagaimana kita mau belajar tentang kehidupan dinamika, ataukah kita akan mengalami secara regres atau statis. Mari kita simak, apa sih yang menjadikan faktor penghambat perubahan sosial. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Apa saja yang menjadikan faktor penghambat perubahan sosial itu, atau yang termasuk dari faktor penghambat perubahan sosial? Sebenarnya di dalam faktor penghambat perubahan sosial itu banyak sekali, tetapi yang umumnya yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ada 7 faktor, walaupun ada kemungkinan lain kita kondisikan. Sebagaimana dengan kondisi yang namanya ilmu sosial itu selalu mengalami perubahan, mengalami perkembangan ya. Tidak seperti ilmu esak atau ilmu pasti, itu adalah ilmu yang selalu nilainya adalah pasti. Kalau sosial selalu mengalami perubahan. Ya, yang sering kita bahas faktor penghambat perubahan sosial itu, pertama adanya kurang hubungan dengan masyarakat lain. Jadi kalau nanti dalam ulangan sebutkan faktor penghambat perubahan sosial. Pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Yang keempat, vested interest. Vested interest itu adalah kepentingan yang tertanam kuat, tradisi yang kuat. Yang kelima, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Yang keenam, rasa takut terjadinya kegoyahan terhadap integrasi masyarakat. Dan yang ketujuh, hambatan ideologis. Ya anak-anakku sekalian, tadi yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Apa sih yang dimaksud dengan faktor penghambat perubahan sosial karena kurangnya hubungan dengan masyarakat lain? Kalau tadi waktu minggu yang lalu ya membahas faktor pendorong perubahan sosial, itu harus adanya keterbukaan terhadap kebudayaan yang lain. Tapi faktor penghambatnya adanya kurang hubungan dengan masyarakat lain. Artinya, hal ini mengakibatkan tidak mengetahui kemajuan, mengakibatkan tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, mengakibatkan pergaulan kita sangat terbatas. Maka terjadilah keterbatasan pemikiran yang menyebabkan keinginan untuk berubah pun sangat minim. Sehingga efeknya apa anak-anakku sekalian? Tentu efeknya adalah menghambat terhadap perubahan sosial itu sendiri.
Yang kedua, anak-anakku sekalian, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat artinya tidak adanya learning by doing. Learning by doing itu adalah tidak adanya interest untuk menuntut ilmu, malas terhadap belajar, malas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Keinginannya adalah copy paste, melihat, ya, tidak membaca dulu, lalu memahami, lalu menyimak. Nah, itulah perlunya learning by doing, atau keinginan untuk menuntut ilmu pengetahuan itu sangat tinggi. Kalau sangat lemah, tentu akan memperlambat, ya, terjadinya perubahan sosial. Itulah yang termasuk faktor penghambat perubahan sosial. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat ini menyebabkan tidak adanya keinginan untuk menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan, sehingga mengakibatkan pola pikir yang terbelakang, tertinggal, ketinggalan zaman, sehingga muncul sebuah pandangan atau stigma adanya kelompok yang enggan berubah. Berikutnya anak-anakku sekalian, berikutnya adalah sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Ya. Coba kalian pasti sudah mengerti bagaimana sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Dulu kelas 11 kita belajar tentang sistem sosial. Ya. Betul. Ini ada hubungannya dengan sistem sosial. Salah satu faktor penghambat perubahan sosial adalah sikap masyarakat tradisional yang konservatif atau enggan melakukan perubahan. Akan membawa mentalitas yang buruk dalam sebuah kemajuan. Makanya kita harus sebagai generasi muda harus mempunyai mentalitas yang kuat. Bangun pagi hari, ya. Anda bangun pagi hari, sholat subuh, ya. Bangun, ya. Selesai sholat subuh, cukup? Tidak. Anda harus jangan tidur lagi. Apalagi sekarang lagi masa-masanya proses pembelajaran jarak jauh, bukan berarti Anda cuma klik absen, selanjutnya Anda tidur lagi, ya. Kita harus bangun. Justru pada pagi hari ini Anda harus mempunyai dedikasi yang tinggi, semangat yang tinggi, bukan tidur. Malam hari Anda bangun sampai malam hari, larut malam. Pagi hari Anda cuma mengerjakan sholat subuh. Setelah sholat subuh Anda tidur lagi. Ya, ayam juga kan kalau sudah pagi itu berkokok lalu mencari kemajuan, mencari perubahan, ya. Kalau tidak mengalami perubahan, ya Anda akan tertinggal. Itulah sikap masyarakat tradisional yang konservatif, membangun mentalitas, sing-singkan, ya. Kalau Anda ingin maju, ya, itu Anda harus menyiapkan diri. Kenapa hal ini diperlukan? Karena sikap masyarakat tradisional yang konservatif atau mentalitas yang buruk ini harus dihindari karena tidak akan mengalami perubahan yang progres. Sikap tersebut harus hindari apabila seseorang ingin melakukan perubahan sosial yang progres. Berikutnya anak-anakku sekalian adalah faktor penghambat perubahan sosial yang berikutnya adalah vested interest atau kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat. Hal ini juga akan menghambat sebuah perubahan sosial. Karena pada dasarnya suatu perubahan itu berusaha untuk meninggalkan nilai-nilai lama guna menuju nilai-nilai yang baru. Tentunya yang bagaimana nilai yang baru itu? Tentunya yang bermanfaat, yang sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. Ya. Nanti Anda pada
sisi berikutnya setelah belajar tentang perubahan sosial, Anda belajar di semester genap tentang belajar tentang ketimpangan sosial. Ya. Bagaimana ketimpangan sosial itu berpengaruh tentang globalisasi. Ya. Kita lanjutkan tentang faktor penghambat dulu di sini. Tadi Bapak menyampaikan ya bahwa seseorang yang menginginkan sebuah perubahan harus berani membuang jauh-jauh nilai-nilai kepentingan tertanam yang kuat. Tertanam yang kuat bisa menjadikan suatu hal yang baik kalau hal itu disesuaikan dengan kondisi perubahan sosial kita. Artinya, kalau perubahan sosial kita suatu hal yang baik, kenapa kita tidak melakukan suatu perubahan? Tetapi boleh saja menanamkan kepentingan tertanam yang kuat. Kalau seandainya perubahan sosial itu sangat merugikan terhadap perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Ya anak-anakku sekalian, faktor perubahan sosial yang menjadikan penghambat dalam perubahan sosial adalah prasangka. Prasangka terhadap hal-hal yang baru. Maksudnya apa anak-anakku sekalian? Artinya, setiap ada hal yang baru datang, sepertinya ada semacam ketakutan dari sekelompok masyarakat yang tidak menghendaki perubahan. Kemudian, sekelompok orang tadi berusaha memenuhi kebutuhan kelompok yang lain. Hal ini harus kita singkirkan. Contoh, ketika dulu kemunculannya Android, ya, masyarakat kita ya, menjadikan prasangka buruk terhadap Android atau HP kita, ya, handphone kita. Prasangka buruknya apa? Prasangka buruknya adalah dengan adanya Android itu akan memberikan dampak buruk. Ya. Nah, itu sebenarnya kita bagaimana menyingkapi prasangka terhadap teknologi Android itu digunakan sesuai dengan waktunya. Tentu Android itu akan menjadikan hal yang tidak perlu kita kaji, kita pakai kalau tidak digunakan pada hal yang baik. Ya. Kalau kita memerlukan untuk pembelajaran, ya, tentu kita diperlukan. Nah, itu kira-kiranya tentang prasangka terhadap hal-hal yang baru. Prasangka hal-hal yang baru mungkin bisa dijadikan sebagai hal yang baik, tetapi juga bisa menjadikan faktor penghambat perubahan sosial itu sendiri. Ya, berikutnya anak-anakku sekalian adalah faktor penghambat terhadap perubahan sosial adalah rasa takut terjadinya kegoyahan terhadap integrasi masyarakat. Seperti yang Anda ketahui bahwa masyarakat merupakan suatu kumpulan. Ada sebagian masyarakat yang khawatir adanya perubahan yang terjadi karena menggoyahkan integrasi dalam masyarakat. Misalnya, penggunaan traktor dalam pengolahan lahan pertanian. Rasa takut kemunculan integrasi masyarakat yang menjadikan faktor penghambat. Contoh, traktor. Munculnya traktor di dalam kehidupan masyarakat petani itu sesuatu hal yang progres atau yang suatu yang kemajuan. Kalau hal itu dijadikan sebagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Kalau masih menggunakan tradisi yang lama, membajak traktor dengan cara pakai kerbau, ya, tentu akan mengalami masa waktu yang sangat lama. Ya. Oleh karena itu, ya, sekarang masyarakat petani, ya, sesuatu dengan traktor tadi yang awalnya ditolak, ya, maka lambat laun dapat diterima. Ditolaknya kenapa? Karena memudarnya gotong royong di antara petani. Hal inilah kita harus menyingkapi karena kondisi sosial
ya, harus kita singkapi dengan cerdas. Ya. Faktor penghambat berikutnya adalah hambatan ideologis. Ya. Maksudnya apa sih faktor hambatan ideologis? Ya. Ideologi, keyakinan. Ya. Suatu perubahan dalam masyarakat akan sulit terjadi apabila berbenturan dengan ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat tersebut. Misalnya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Sebenarnya hambatan ideologis ini ya, kita kondisikan tentu secara bijaksana. Kalau kiranya sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menghambat, ya, maka itu perlu dijadikan sebagai pedoman. Tetapi kalau hal hambatan ideologis itu menjadikan suatu hal yang memberikan efek terhambat dinamika perubahan sosial kita, tidak mengalami kemajuan, maka kita harus berpikir lagi. Itulah anak-anakku sekalian, bagaimana faktor-faktor penghambat secara umum terhadap perubahan sosial. Jadi kesimpulannya apa anak-anakku sekalian? Jadi pada hakikatnya ya, cepatnya perubahan sosial yang terjadi tentunya harus diiringi dengan semangat masyarakat untuk berubah, semangat untuk berkembang. Jika suatu masyarakat tidak ada keinginan untuk progres, untuk kemajuan, maka akan terlindas oleh perubahan zaman. Demikian anak-anakku sekalian, materi faktor pendorong perubahan sosial. Semoga dapat dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.